Gereja Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam. Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam merupakan salah satu paroki yang berada di Keuskupan Agung Medan. Wilayah penggembalaan Paroki Gembala yang Baik ini berada di dua kabupaten, Kabupaten Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Paroki ini berada di Provinsi Sumatera Utara. Gereja Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam berada di tempat yang strategis di pusat kota Lubuk Pakam, serta berada di jalur lintas kota Medan menuju kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun. Pusat Gereja Gembala yang Baik Lubuk Pakam juga berada di dekat Bandara Internasional Kuala Namu. Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam mulai berdiri pada tahun 1964. Pada tahun 1964, perkembangan umat cukup besar di daerah Lubuk Pakam. Umat yang ada di sekitar Lubuk Pakam mulai menggagasi pendirian sebuah bangunan gereja di wilayah Lubuk Pakam. Gereja ini kemudian diresmikan pada masa kepemimpinan Pastor Penok OFM Kapusin. Gereja ini kemudian diresmikan oleh Monsinyur van den Hurk pada tahun 1965. Pastor Penok kemudian memberi nama kepada gereja ini Gereja Gembala yang Baik. Pendirian gereja dan penetapan Lubuk Pakam menjadi paroki membuat gereja Lubuk Pakam menjadi pusat administrasi hidup menggereja. Situasi ini tentunya membuat pelayanan di wilayah ini semakin berkembang. Perkembangan ini juga kemudian berpengaruh terhadap perkembangan jumlah umat dari tahun ke tahun. Sampai saat ini, tahun 2020, dari data Biduk yang telah terkumpul, jumlah jiwa umat Paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam sekitar 1.745 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 6.562. Jumlah keseluruhan umat tersebar di 20 gereja stasi. Stasi Antonius Galang, Stasi Santa Teresia Johar Baru, Stasi Santo Yosef Kotari, Stasi Santo Paulus Bah Si22, Stasi Santa Elizabeth Gema Kasih, Stasi Bah Perak, Stasi Santo Thomas Sibaganding, Stasi Santo Antonius Bangun Purba, Stasi Santa Maria Pamah Pematang, Stasi Santa Maria Bah Balua, Stasi Santo Yosef Pagar Jati, Stasi Santo Laurentius Petapahan,
Stasi Santo Yosef Ramunia, Stasi Santo Martinus Berbaungan, Stasi Santo Yohanes Arah Payung, Stasi Santo Petrus Kuala Lama, dan Stasi Santo Yosef Cinta Air. Bersama-sama dengan umat, para gembala senantiasa menghadirkan gereja Katolik di daerah Melayu ini sebagai oase ilahi di tengah kemajemukan masyarakat Deli Serdang dan Serdang Bedagai. Hal ini sesuai dengan visi misi Keuskupan Agung Medan, yakni menjadi oase ilahi di tengah dunia. Bentuk-bentuk pelayanan yang dilakukan dalam pengembalaan di paroki ini senantiasa berada di dalam panca tugas gereja, yaitu liturgia, kerigma, diakonia, koinonia, dan bidang liturgia. Pada saat ini, bentuk-bentuk pelayanan tersebut difokuskan pada tahun pastoral keluarga. Saat ini, sasaran pastoral keluarga adalah keluarga sejahtera. Suburnya pertumbuhan umat di Lubuk Pakam juga ditandai dengan suburnya panggilan untuk menjadi biarawan, biarawati dari daerah ini. Tercatat bahwa ada 4 imam yang berasal dari daerah ini dan 5 calon imam. Sedangkan yang terpanggil menjadi biarawati sekitar 16 orang, yang tersebar di berbagai kongregasi. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan di paroki Lubuk Pakam sejalan dengan perkembangan kebutuhan pendidikan pada masa itu. Pada masa itu, pendidikan di daerah Lubuk Pakam diprakarsai oleh umat. TK Bintang Timur milik kongregasi KYM. Yang pertama, SD Serdang Murni. Yang kedua, SMP Serdang Murni. Yang ketiga, SD RK Santo Paulus Ramonia. Dan yang keempat adalah SMA RK Serdang Murni. Kehadiran kongregasi KYM di paroki Lubuk Pakam. Kongregasi Suster Cinta Kasih Yesus dan Maria, atau disingkat dengan KYM, mulai berkarya di Lubuk Pakam pada tanggal 15 Agustus 1967. Mereka pada awalnya bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan membantu pelayanan pastor. Para suster ini membantu pelayan pastoral dalam bidang memberikan pelajaran agama, memberikan katekese iman Katolik, dan bersama dengan pastor melakukan kunjungan ke stasi-stasi. Para suster Fransiskenas Elizabeth juga memiliki karya di wilayah paroki Gembala yang Baik Lubuk Pakam. Mereka memiliki karya sosial yang sangat mulia. Mereka merawat orang-orang yang memiliki penyakit kusta. Tempat ini disebut dengan Gema Kasih. Melalui karya ini, para suster mengemakan kasih mereka dalam merawat orang yang memiliki penyakit kusta. Selain itu, mereka juga membina keluarga-keluarga ini untuk mandiri dan bekerja. Di tempat ini, para suster mendirikan pertukangan sebagai tempat bagi mereka untuk bekerja.